Oke, balik lagi sama gue Play the Movie. Apa kabar movie lovers? Semoga kalian sehat semua. Kali ini gue bakal ngebahas film yang dirilis pada tahun 2013. Film ini berjudul Don Jon. Film ini dibintangi aktris gemes nan lucu yakni Scarlett Johansson. Secara garis besar, film ini menceritakan seorang pemuda yang kecanduan akan film bercocok tanam. Oke, untuk lanjutan kisahnya, tonton video ini sampai habis, agar kalian paham alur cerita dari film ini. Bagi kalian yang lagi duduk santai, rebahan apapun itu, dan kalian jomblo, cepetan deh ambil dulu cemilannya, seduh kopinya, dan selamat menonton. Eits, tapi seperti biasa, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, so let's play the movie. Di awal cerita, kita diperlihatkan Jon yang tengah asik menatap layar laptop. Ternyata dia lagi menonton film bercocok tanam dan tengah melakukan aksi senam 5 jari di kamarnya. Baru juga mulai filmnya. Oke, gak apa-apa, kita biarin si Jon lanjut. Lalu scene beralih di mana Jon sedang di bar. Terlihat dia sangat ahli dalam hal memikat wanita. Tetapi anehnya Jon tidak pernah menemukan wanita yang memuaskannya. Ia selalu merasa puas dengan aksi gak ada akhlaknya, yaitu senam 5 jari sambil ditemani film favoritnya. Apalagi kalau bukan film bercocok tanam. Lalu scene berlanjut memperlihatkan Jon yang tengah asik menikmati waktunya bersama teman-temannya di sebuah klub malam. Di situ ia melihat mbak-mbak gemes dari kejauhan yang sedang mengenakan pakaian berwarna merah. Si Jon langsung menaruh rasa pada wanita itu. Jadi ini yang dinamakan cinta pada pandangan pertama ya. Lalu dengan tampang good looking yang dimiliki si Jon, ia pun dengan percaya diri menghampiri wanita itu dan berhasil mengajak wanita itu untuk berdansa. Tetapi usahanya dalam mengajak wanita itu bercocok tanam ternyata gagal. Si Jon makin penasaran sama wanita itu dan mulai ngepoin wanita itu. Ia menanyakan nama wanita itu kepada bartender di klub itu. Akhirnya Jon pun mengetahui nama wanita itu. Ternyata namanya adalah Barbara Sugarman. Si Jon dan temannya pun makin kepo sama wanita itu dan dengan penuh harapan mencari akun wanita itu di Facebook. Dan si Jon berhasil menemukan akun wanita itu. Mereka berdua pun tampak senang akan hal itu. Lalu si Jon tanpa ragu lagi, ia langsung nge-DM Barbara dan mengajaknya untuk makan siang bersama. Dan Barbara pun menerima ajakan si Jon. Terlihat si Barbara ini juga udah mulai kepikat sama si Jon. Dan akhirnya mereka pun berpacaran. Ya ampun, gampang banget ya. Emang enak banget ya kalau punya tampang good looking. Ajak jalan sekali langsung pacaran. Kalau Mimin sih boro-boro ya. Chat aja gak pernah dibalas. Kan jadi curhat. Oke, lanjut. Mereka berdua pun melanjutkan kisah cinta mereka dengan menonton film romantis kesukaan Barbara di bioskop. Lalu hubungan mereka pun sudah berjalan 1 bulan tanpa melakukan aktivitas bercocok tanam. Ya bagus sih, ini baru pacaran sehat. Dan si Barbara pun menyuruh Jon untuk mengambil kelas kuliah malam. Sesampainya di rumah, si Jon terlihat masih melakukan rutinitas malam harinya. Kali ini dengan menampilkan foto Barbara sebagai bahannya. Oke, masih belum tobat juga si Jon. Singkat cerita, mereka berdua pun mengenalkan hubungan mereka kepada teman-temannya. Lalu di sini Barbara ditanyai oleh salah satu temannya mengenai hal bercocok tanam. Temannya bertanya, apakah Barbara sudah melakukan hal itu bersama Jon? Barbara pun menjawab dengan jujur bahwa mereka tidak pernah melakukan hal itu. Temannya pun terkejut mendengar hal itu. Lalu scene beralih di mana si Jon ini ingin memasuki ruangan kelas. Tiba-tiba Barbara pun menelpon si Jon dan mengajak Jon untuk melakukan aksi cocok tanam. Si Jon pun terlihat tersenyum bahagia mendengar hal itu. Dan ia kembali masuk ke ruang kelas. Saat di jalan menuju kelas, si Jon pun bertemu dengan wanita yang terlihat sedang menangis sendirian. Singkat cerita, ketika Jon sudah pulang ke rumah, tiba-tiba datanglah si Barbara dengan wajah yang menggoda.
Si John pun langsung paham akan hal itu, lalu mereka berdua pun perdana melakukan aksi bercocok tanam. Tapi anehnya si John ini masih aja ngerasa belum puas akan hal itu. Sin lagi-lagi memperlihatkan rutinitas malamnya si John. Jangan ditiru aksinya si John ini ya. Kalian gak akan pernah tahu yang kalian elap pakai tisu itu bisa saja calon presiden di masa depan. Oke, lanjut. Di sini secara mengejutkan John yang tengah asyik mengayun rudalnya pun dipergoki oleh Barbara. Barbara pun marah kepada si John. Namun John ini terlihat mengelak dan beralasan ia tidak melakukan aksi senamnya itu, melainkan tengah menonton film berbalut lelucon yang dikirim oleh teman-temannya. Dan Barbara pun percaya akan kebohongan si John. Hubungan mereka pun masih tetap bertahan. Tetapi si John ini masih aja sering ngelakuin rutinitasnya. John melakukan rutinitasnya tanpa sepengetahuan Barbara. Lalu ketika di kampus terlihat John tengah menonton filmnya saat perkuliahan belum dimulai. Namun ia dipergoki oleh seorang wanita yang kala itu pernah John temui saat menangis di kampus waktu itu. Wanita ini bernama Esther. Singkat cerita, si John pun mengajak Barbara ke rumahnya untuk dikenalkan kepada orang tuanya. Orang tuanya John pun senang dan tampak sangat menyukai Barbara, terutama ayahnya yang terpesona oleh kecantikan Barbara. Lalu scene beralih di mana John sedang berada di kampus. Ia tiba-tiba dihampiri oleh Esther, yang terlihat si Esther ini terpikat oleh John dan berusaha mendekati si John. Si Esther ini memiliki caranya sendiri untuk mendekati si John, yakni dengan meminjamkan si John film kesukaannya, yaitu film bercocok tanam. Lalu di sini kita diperlihatkan John yang sedang bersama Barbara. Di situ Barbara terus berupaya agar hubungannya dengan si John terus terjalin dan tetap baik-baik saja. Si Barbara melarang si John untuk membersihkan apartemennya sendirian, karena menurut Barbara itu adalah hal yang tidak jantan. Di film ini emang si John kelihatannya rajin beres-beres apartemennya sendiri. Tetapi hal itu tidak disukai oleh Barbara. Barbara berniat mencarikan pembantu untuk si John. Scene beralih di mana si Esther lagi ngintilin si John. Ia terus berusaha untuk mendekati si John. Ia beralasan meminjam catatan si John saat di kelas, karena pas di kelas ia ketiduran saat kelas sedang berlangsung. Si John pun meminjamkan catatannya. Singkat cerita, tibalah John di rumah. Ternyata sudah ada Barbara di rumahnya yang terlihat sedang kecewa dan sedih. Barbara pun bertanya kepada John, "Apakah kau ingat saat pertama kali kita berkencan? Aku pernah bilang jangan pernah mencoba untuk berbohong kepadaku," ucap si Barbara. Ternyata di sini Barbara mengetahui bahwa si John masih aja melakukan rutinitas malamnya, yakni sering menonton film bercocok tanam. Si Barbara mengetahui hal ini dari history browsingnya di laptop si John. Ayo ngaku siapa yang sering kayak gini? Barbara pun terlihat kecewa terhadap John. Akhirnya hal itu membuat hubungan mereka pun berakhir. Setelah putus dengan Barbara, John kembali menjalani gaya hidupnya seperti biasa. Seperti saat ia belum bertemu Barbara. Lalu ia pun pergi ke gereja. Di sana ia berdoa dan mengatakan bahwa dia dalam minggu ini telah menonton film bercocok tanam dan senam jari sebanyak 35 kali. What? Seminggu 35 kali? Waduh, apa nggak memar ya tuh rudalnya si John? Lalu ia mengakui dosa-dosanya dan menyesali hal itu. Namun lagi-lagi ketika sudah di rumah, John masih melakukan rutinitasnya. Emang kacau nih orangnya, baru juga tobat udah kambuh lagi. Lalu tak lama kemudian datanglah temannya si John. Di sini terlihat wajah si John yang seperti sedang galau. Temannya pun menanyakan apakah si John ini baik-baik saja. Di sini John pun curhat kepada temannya mengenai kandasnya hubungan dia dengan si Barbara. Ia mengatakan hubungannya kandas karena hal sepele, yaitu ke gap nonton film bercocok tanam. Mendengar hal itu, temannya pun terkejut. Scene pun beralih, di mana si John sedang berada di kampus. Ia pun sekarang terlihat mulai peka terhadap Esther dan sudah mulai mendekati Esther. Lalu kemudian mereka melakukan aksi cocok tanam di mobil. Emang semudah itu ya kalau punya tampang good looking. Lalu setelah selesai, si John curhat kepada Esther.
mengenai hubungannya yang telah berakhir dengan pacarnya. Ya, kurang lebih percakapannya sama pada saat waktu John curhat ke temannya. Esther pun bertanya, apakah kau sekali saja menonton video itu? Si John pun terkena skakmat oleh si Esther. Ia hanya bisa terdiam ketika ditanyai hal itu. Si Esther pun menebak bahwa si John ini adalah seorang pecandu dan tidak bisa berhenti melakukan rutinitas malamnya. John pun menjawab, bercocok tanam memanglah enak, tetapi tidak seenak pada saat ia menonton film. Emang udah gak waras si John ini. Esther pun menyuruh si John untuk melakukan senam jari tanpa menonton film cocok tanam. Lalu saat di rumah, si John pun mencoba melakukannya. Tetapi si John tidak bisa melakukan hal itu. Lalu pada saat malam harinya, Esther pun menyuruh si John untuk datang ke rumahnya. Ketika di rumah si Esther, si John mengatakan bahwa ia tidak mampu melakukan hal yang disuruh oleh Esther, yaitu mengasah rudal tanpa menonton film cocok tanam. Esther pun mencoba untuk menasehati si John. Ketika si John sedang mandi, terlihat Esther pun seperti sedang menangis. Melihat hal itu, John pun bertanya, apa yang sebenarnya sedang dialami oleh si Esther. Esther pun bercerita bahwa ia sering tiba-tiba menangis karena suami dan anaknya meninggal dalam kecelakaan mobil 14 bulan yang lalu. Akhirnya keungkap juga kenapa si Esther ini suka tiba-tiba nangis gak jelas. Lalu di rumahnya Esther, akhirnya si John bisa merasakan kepuasan tanpa harus menonton filmnya. Lalu keesokan harinya si John bercerita kepada orang tuanya bahwa ia telah putus dengan Barbara. Dan terlihat orang tua John pun kecewa. Padahal orang tua si John ini sudah sangat menyukai Barbara. Di sini adiknya si John pun mengatakan bahwa Barbara tidaklah benar-benar peduli terhadapnya dan hanya memanfaatkan si John untuk melampiaskan kegemarannya dalam menonton film romantis. Lalu, di sela-sela akhir film ini, John pun menemui Barbara dan meminta maaf atas kesalahan yang pernah ia lakukan. Namun, Barbara pun tak memperdulikan hal itu. Ia sudah tidak ingin bertemu John lagi. Di situ, John menyadari bahwa hidupnya akan jauh lebih baik tanpa adanya si Barbara. Terlihat John kali ini sudah mulai sembuh dari aksi rutinitas malamnya. Ia sekarang dengan mudah mengabaikan laptopnya. Ia berusaha untuk tidak melakukan hal itu lagi. John akhirnya pun berpacaran dengan Esther. Meskipun si John ini belum siap untuk menikahi si Esther, tapi John di sini mengatakan hal serius bahwa ia benar-benar mencintai Esther. Dan film pun selesai. Happy ending ya. Walaupun alur ceritanya nggak bikin kita kagum, tapi banyak pesan yang dapat diambil dari film ini. Kalian juga pasti udah tahu apa itu. Jadi intinya tobatlah sebelum pacar kalian ngecek history browsing kalian. Oke, begitulah alur cerita dari film ini. Gimana menurut kalian? Coba tinggalkan komentar di bawah. Siapa tahu ada yang pengen mengakui dosa-dosanya. Ditunggu ya. Bagi kalian yang ingin bergabung di grup WhatsApp Play the Movie, silahkan klik link yang ada di deskripsi. Nantinya kita akan update link download film-film terbaru. Dan tentunya kalian juga bisa request film apa yang ingin dibahas selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe agar tidak ketinggalan video dari channel Play the Movie.